Halo teman-teman, di video ini kita akan membahas tentang aplikasi turunan berikutnya. Jadi kita tadi sudah membahas maksimum dan minimum absolut atau global. Di video ini kita masih tetap membahas maksimum dan minimum, tetapi yang kita bahas sekarang adalah maksimum dan minimum lokal. Jadi bedanya dengan yang global seperti apa, kita lihat dulu. Jadi kita lihat dulu definisinya. Yang pertama itu definisi maksimum lokal. Jadi misalkan ada D yang merupakan domain fungsi f dan ada titik C di D atau di domain ini. Jadi fj merupakan maksimum lokal jika ada interval a, b yang keduanya merupakan selang buka yang memuat C sedemikian sehingga fj lebih dari atau sama dengan fx untuk semua x anggota irisan interval a, b dengan domain yang tadi. Jadi yang perlu diperhatikan di sini untuk bagian definisi ini. Di sini untuk setiap x kita perhatikan irisannya atau yang sama dengan interval a, b ini. Nah, tapi untuk kebanyakan soal karena fungsinya polinomial, jadi kalian tidak perlu bingung, kalian cukup perhatikan selang a, b-nya saja kalau dia berupa polinomial. Jadi ini konsepnya sama seperti maksimum yang tadi, cuman bedanya di sini kita lebih persempit lagi daerahnya. Maksudnya bagaimana? Kita lihat ke ilustrasinya. Jadi misalkan ada kurva seperti ini dengan domainnya dari negatif 3 sampai 3. Domainnya dari negatif 3 sampai 3. Lalu kita lihat interval negatif 1 sampai 1 yang merupakan selang buka. Jadi kita bisa lihat yang berwarna kuning ini, daerah yang berwarna kuning. Jadi kita lihat dari grafik ini, nilai yang paling besar atau Y yang paling tinggi itu terjadi saat X-nya sama dengan 0 di titik ini. Jadi untuk interval ini, nilai maksimum lokalnya ada di X sama dengan 0 di titik 0,4 ini. Jadi kalau maksimum lokal, kita tidak perlu melihat semua fungsi yang diberikan di domainnya, cukup melihat daerah yang diminta. Jadi misalkan di sini kita ada daerah negatif 1,1, ya kita hanya lihat daerah yang berwarna kuning ini. Jadi walaupun yang titik hitam ini posisinya lebih tinggi atau nilainya lebih besar daripada titik ini, tapi kedua titik hitam ini di luar zona kuning. Jadi tidak perlu kita masukkan. Yang kita perhatikan hanya zona kuningnya saja. Jadi f0 lebih besar dari fx untuk semua x-nya di sini. Jadi kita bisa nyatakan kalau maksimum lokalnya ada di sini. Lalu kita beralih ke minimum lokal. Jadi hampir sama untuk domain dan titik C-nya. Jadi fc merupakan minimum lokal jika ada interval yang memuat C sedemikian sehingga fc kurang dari atau sama dengan fx. Jadi konsepnya hampir sama dengan yang maksimum lokal, hanya bedanya tandanya saja. Jadi hati-hati. Di ilustrasinya, misalkan kurvanya kita coba yang berbeda, seperti ini. Jadi kita perhatikan interval 1,2 atau 1 sampai 2 yang diberi zona atau daerah berwarna biru ini. Nah, jadi daerah ini kita perhatikan yang biru saja. Kita lihat kalau nilai yang paling kecil itu ada di sini. Itu di F3/2. Jadi saat X-nya 3/2, dalam zona biru ini, nilai Y-nya itu akan jadi paling kecil di antara semua yang ada di zona biru ini. Lebih mudahnya, posisinya itu paling rendah atau paling bawah. Jadi kita bisa anggap F3/2 itu karena dia lebih kecil, dia merupakan minimum lokal pada selang buka 1 sampai 2. Jadi kalau maksimum lokal tadi kita lihat posisi yang paling tinggi atau paling besar di zona warna kuning, kalau yang minimum lokal ini kita lihat yang paling kecil di zona yang warnanya biru ini. Lalu mungkin akan sedikit susah apabila kita harus menggambar grafiknya dulu karena menggambar grafik itu tidak mudah. Jadi ada suatu cara bagaimana kita menentukan maksimum atau minimum lokalnya tanpa melihat grafiknya.
Jadi kita bisa menggunakan apa yang namanya uji turunan pertama. Jadi dengan uji turunan pertama ini kita bisa melihat kapan dia mencapai maksimum lokal atau minimum lokalnya. Jadi andaikan fungsi f kontinu di a, b yang memuat titik kritis c, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Jadi poin yang pertama ini berkaitan dengan maksimum lokal, poin yang kedua berkaitan dengan minimum lokal, dan yang ketiga itu berkaitan dengan bukan nilai ekstrim lokal. Artinya dia bukan maksimum lokal dan bukan minimum lokal. Jadi coba kalian cermati dulu pernyataan ini, videonya bisa kalian pause dulu karena penjelasannya akan dilanjutkan supaya nanti videonya nggak terlalu panjang. Jadi setelah kalian cermati pernyataan-pernyataan ini, kita bisa lanjut ke ilustrasinya. Jadi ilustrasinya, jadi yang kita perhatikan di sini adalah turunannya atau f aksen x. Jadi tadi dikatakan ada interval terbuka a, b. Jadi dari interval a, b ini kita bisa buat satu titik c di sini. Jadi ini tidak harus di tengah-tengah, yang penting di antaranya. Lalu kita lihat, jadi di antara a sampai c, apabila kita ambil satu titik lalu kita masukkan ke fx-nya, apabila kita peroleh hasilnya positif di a sampai c, lalu di c sampai b negatif, jadi kita bisa simpulkan kalau fc itu maksimum lokal. Jadi kalau awalnya nilai turunannya positif lalu berubah jadi negatif, dia maksimum lokal. Kalau nilai turunannya awalnya negatif lalu berubah jadi positif, dia minimum lokal. Lalu maksud poin yang ketiga itu apabila di kanan positif, di kiri positif, maaf terbalik ya, ya, atau nanti di kiri negatif, di kanan negatif. Jadi tandanya di kiri dan kanannya C itu sama. Kalau tandanya sama, FC bukan nilai ekstrim. Jadi kalau positif ke negatif dia maksimum, kalau negatif ke positif dia minimum, kalau tandanya sama atau tidak berubah, dia bukan nilai ekstrim. Oke, jadi untuk membuat kita lebih paham, kita langsung masuk ke contoh soalnya aja. Jadi contoh soalnya, kita harus menentukan nilai ekstrem lokal dari fungsi ini pada interval ini. Jadi interval negatif t hingga sampai t hingga itu artinya di sepanjang bilangan real. Jadi langkahnya yang pertama itu kita tentukan dulu titik kritisnya. Jadi kita lihat lagi fungsinya. Ya, jadi karena dia fungsi polinomial dan domainnya di bilangan real berarti dia fungsi kontinu. Artinya titik singularnya tidak ada. Dan karena ini selang buka, jadi titik ujungnya tidak perlu kita cari. Jadi dengan kata lain kita hanya perlu cari titik stasionernya saja. Jadi kita tentukan titik stasionernya. Dari titik stasioner itu turunannya itu sama dengan 0. Jadi kita turunkan fungsinya dulu, 3x kuadrat min 3, lalu kita buat sama dengan 0. Kita menyelesaikan persamaan ini, kita akan peroleh titik kritisnya di 1 dan negatif 1. Jadi titik kritis ini nanti yang akan kita pakai di langkah berikutnya. Di langkah kedua, jadi kita menentukan intervalnya. Jadi interval yang terbentuk. Jadi titik kritisnya kita tahu ada 1 sampai negatif 1 dan domainnya negatif tak hingga sampai tak hingga. Jadi intervalnya kita bisa buat menjadi 3. Yang pertama negatif tak hingga sampai 1, sampai negatif 1, maaf. Yang kedua negatif 1 sampai 1, dan yang terakhir 1 sampai tak hingga. Jadi kalau kita gambarkan di garis bilangan seperti ini, jadi ini sumbu real, ada 3 zona, karena ada 2 titik ya. Ada negatif 1 dan 1, jadi ada 3 zona. Interval yang pertama itu zona yang paling kiri, lalu interval kedua itu zona yang tengah, dan interval ketiga itu zona yang paling kanan. Lalu langkah 3, kita tentukan nilai f aksen x di setiap interval. Jadi kita lihat tadi f aksen x-nya 3x kuadrat min 3. Ada 3 interval di sini. Jadi untuk melihat bagaimana intervalnya, kita tinggal substitusikan salah satu titik yang ada di interval ini. Jadi ini mirip seperti uji plus min itu. Jadi kalau misalkan kita ambil titik 0 di antara min 1 sampai 1 ini, kita substitusikan ke sini, kita akan peroleh hasilnya negatif. Jadi caranya seperti itu.
Jadi nanti kita akan tentukan kalau di zona yang pertama ini kita masukkan x-nya berapapun, f-aksen ini akan selalu positif. Lalu kalau yang di tengah ini dia akan bernilai negatif, dan yang paling kanan ini positif. Langkah keempat itu uji turunan pertama. Jadi kita lihat tadi, garis bilangan sudah kita dapatkan di langkah sebelumnya. Jadi pada interval negatif 3 sampai negatif 1, nilai f-aksen x-nya akan selalu positif. Jadi ini tadi, positif lebih dari 0. Jadi di sini kita bisa lihat kalau tandanya atau nilainya saat x-nya negatif 1, di kirinya positif, di kanannya negatif. Nah, karena tandanya berubah dari positif ke negatif, kita hubungkan dengan uji turunan pertama tadi, kita bisa tentukan atau kita bisa simpulkan kalau f negatif 1 yang hasilnya sama dengan 4, dia merupakan maksimum lokal dari fungsi itu. Karena ini tadi, positif jadi negatif. Lalu saat x-nya sama dengan 1, tandanya kita lihat di sebelah kirinya negatif, di sebelah kanannya positif. Dari negatif berubah ke positif, artinya dia merupakan minimum lokal. Sehingga f1 sama dengan 0, dia adalah minimum lokalnya. Lalu ada cara lain untuk kita menentukan maksimum atau minimum lokalnya, yaitu dengan menggunakan uji turunan kedua. Jadi andaikan f-aksen dan f-double aksen ada pada setiap titik pada interval ini yang memuat C, dan andaikan f-aksen C sama dengan 0, artinya C titik stasioner. Jadi kalau nilai turunan keduanya itu kurang dari 0, FC itu maksimum lokal. Jadi hati-hati di sini tandanya kurang dari, kita akan memperoleh maksimum. Lalu kalau nilai turunan keduanya positif, maka nilai FC-nya dia merupakan minimum. Jadi sedikit terbalik di sini. Kalau tandanya kurang dari dia jadi maksimum, kalau tandanya lebih dari dia jadi minimum. Jadi kita langsung masuk ke contoh soalnya. Jadi soalnya sama, f(x)-nya sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 2, intervalnya negatif tak hingga sampai tak hingga. Kita menentukan nilai ekstrem lokalnya dari atau menggunakan uji turunan kedua. Di langkah pertama tetap sama, kita identifikasi titik stasionernya dulu. Di titik stasionernya tadi kita peroleh 1 dan negatif 1, karena fungsinya sama dengan fungsi yang contoh sebelumnya. Di langkah kedua kita tentukan turunan kedua dari fx. Fx-nya kita tahu x pangkat 3 min 3x plus 2. Apabila kita turunkan 2 kali, kita peroleh turunan keduanya 6x. Nah, yang ketiga kita tinggal substitusikan titik stasioner tadi ke fungsi yang ini. Jadi kita substitusikan 1 dan negatif 1. Kalau kita substitusikan negatif 1, kita peroleh hasilnya negatif 6. Kalau kita substitusikan 1, kita peroleh hasilnya 6. Nah, di sini kita lihat kalau kita masukkan x-nya negatif 1 pada turunan kedua f, kita peroleh hasilnya kurang dari 0. Artinya, karena dia kurang dari, f negatif 1 itu merupakan maksimum lokal. Lalu karena yang di sini tandanya lebih dari, f1 dia merupakan minimum lokal. Jadi kesimpulan yang kita peroleh sama, maksimum lokal dan minimum lokalnya, baik letaknya di mana maupun nilainya di mana. Tapi dengan cara atau metode uji turunan kedua ini lebih singkat, jadi bisa menghemat waktu saat mengerjakan soal. Jadi apabila nanti di soal kalian tidak menemukan syarat untuk menggunakan cara yang mana, kalian bebas menggunakan uji turunan pertama atau uji turunan kedua. Nah, di sini ada yang perlu sedikit kita perhatikan saat menggunakan uji turunan kedua. Jadi terkadang uji turunan kedua itu bisa gagal karena nilai turunan keduanya dari fx itu kita perolehnya sama dengan 0. Jadi tidak negatif, tidak positif. Misalnya ini, fungsinya fx sama dengan x pangkat 4 dan fx sama dengan x pangkat 3. Jadi untuk kedua fungsi ini, kita bisa tahu nanti titik stasionernya itu x sama dengan 0. Nah, saat di x sama dengan 0, turunan pertamanya kita peroleh 0 untuk kedua fungsi.
dan turunan keduanya juga sama, 0 untuk kedua fungsi. Jadi, fungsi fx sama dengan x pangkat 4 kalau kita gambarkan dengan kalkulator grafis, itu dia memiliki minimum lokal di 0, tapi dia tidak punya maksimum lokal. Nah, untuk yang x pangkat 3, di x sama dengan 0, dia tidak punya maksimum lokal ataupun minimum lokal. Jadi, ini yang bisa membuat gagal. Jadi terkadang dia tidak memiliki, terkadang dia memiliki. Jadi yang harus kita perhatikan, kalau misalkan nilai turunan keduanya sama dengan 0, jadi kita belum bisa menyimpulkan apakah di situ ada maksimum atau minimum lokal kalau tidak ada informasi tambahan. Jadi untuk video kali ini cukup sekian, kita membahas tentang maksimum dan minimum lokal. Semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat dan jaga kesehatan.